Oke. Jadi nama project kita project 22MI2. Nanti projectnya itu terletak di bagian di partisi D. Jadi ingat, nanti projectnya ini cukup satu saja dan nanti kita akan letaknya di D. Lalu ada di sini checklist script main class namanya project 22MI2 dan ini bisa dirubah. Ya. Lalu ada set as main project. Jadi kalau kita sudah finishkan nanti, secara otomatis nanti project kita sudah membentuk satu buah kelas. Oke, coba kita finishkan. Enggak ada? Yang lain? Kalau begitu ya. Tuh. Ada. Ini project folder 3 project kosong. Sudah ada, belum diganti ke yang lain, di folder yang lain. Kalau already exist itu sudah ada, coba ganti ke yang lain. Itu nggak masalah, itu langsung next aja. Jadi, jadi, oh nggak ada D ya ini ya, di C ya, jadi agak tepat di C aja. Tapi namanya jelas yang aja kalau biasa. Ingat dia nanti ya di dokumen ya. Ini ya. Ingat ya. Nah, yang mana ini apa ini? Ini itu ya. Jadi ingat ya, kita satukan ya. Nama project kita project 22MI2. Kalau bisa sama, kalau bisa namanya sama. Kalaupun ada diganti jadi hapus saja dulu. Pokoknya namanya sama, jangan berbeda. Karena Bapak khawatirnya nanti akan ini nggak sama persepsinya nanti kita ngerjakan apa gitu ya. Oke, project 22MI2 kalau sudah Bapak finish ya. Kalau sudah Bapak finish ya. Oke, Bapak finish. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, dia langsung membentuk satu buah kelas namanya main Java ya. Oke. Sekarang kita lihat kembali. Kita lihat terlebih dahulu nih. Nama proyek kita apa tadi? Project 22MI2. Nama folder kerjanya adalah project 22MI2. Jadi nanti gini Lili, Angie, kalau kita mau membuat sebuah form, itu kita nggak perlu lagi membuat project. Kalau hanya sekedar menambahkan sebuah form, kerjanya itu di sini di project 22MI2. Diklik project 22MI2 ini, new, lalu ambil frame. Jangan menggunakan panel, tapi menggunakan frame. G frame form. Ya, gitu ya. Oke, sekarang Bapak jelaskan dulu yang kita buat form dulu lah. Kita buat form dulu. G frame form. New itu kan berarti baru ya. Kita membuat form baru. Lalu kita buat namanya form input user namanya. Form input user. Gunakan aja huruf kecil semua, nggak apa-apa. Dia memberitahu bahwa form input user itu berada di dalam project 22MI2 dan dia berada di dalam bungkus nih packingannya ya project 22MI2. Lihat di situ packagingnya itu ada namanya project 22MI2. Lalu file itu nanti kalau mau cari filenya itu carinya di sini di project kita D project 22MI2, cari di folder src, cari lagi di folder project 22MI2, baru nanti ketemu. Nah, coba Bapak. Namanya sudah form input user.
buat dulu form input user. Namanya form input user ya. Sudah? Sudah. Form input user ya. Oke. Coba cari file ini ya. Cari file yang sudah dibuat ini ya. Carinya di mana? Di project 2002 src. Nah, Bapak finish dulu. Coba dicari. Ada nggak ketemu? Nah, coba ada nggak ketemu filenya? Coba cari dulu. Di project kita, lalu di src, di finish dulu, dibuat dulu. Nah, coba cari, ketemu nggak filenya? Di mana projectnya dibuat? Di partisi apa projectnya tadi? Di dia atau di mana? Nah, cari projectnya. Ya, di E. Lalu di mana? Ketemu ini src. Nah, project lagi ada form input. Coba cari. src, terjadi, ada kan? Nah, form input bisa ketemu ya. Nah, Bapak jelaskan ini dulu. Kalau sudah Bapak jelaskan, ibarat di Photoshop. Nah, jadi Bapak jelaskan ini. Toolbox atau alat bantu kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Ada 7. Yang pertama namanya swing container. Lalu yang kedua swing controls. Yang ketiga ada swing menu. Yang keempat ada swing windows. Yang kelima ada awk. Yang keenam ada beans. Yang ketujuh ada java persistence. Yang biasanya digunakan itu adalah swing control. Apa gunanya? Itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam form ini. Nah, contoh, kita sudah membuat form nih. Kita sudah membuat form, lalu kita ingin mencoba menampilkan formnya. Apa yang akan kita klik? Nah, caranya adalah pilih run, lalu tekan run file. Kalau kita lihat, di sini kan ada shortcut ya, Shift F6 ya. Shift F6. Banyak sekali cara kita run filenya. Bisa cara yang pertama bisa seperti ini. Run file ya. Ini cara yang pertama. Yang kedua, kita tekan form yang akan kita tampilkan. Lalu kita klik run file. Nah, ada banyak caranya. Oke, Bapak memilih cara seperti ini. Nah, ini dia. Kosong kan? Masih kosong ya? Nah, sekarang kita coba buat tampilan login lah umpamanya. Nah, Bapak jelaskan dulu. Kita yang sering akan kita gunakan itu adalah swing control. Apa sih isinya? Ada label, ada button,
ada checkbox, ada radio, ada combo box, ada list, ada text field. Kalau label itu buat apa? Label untuk apa? Apa? Label ini gunanya untuk memberi judul. Nah, cara menggunakannya gimana, Pak? Klik dulu. Label ini diklik. Kalau kita klik kan jadi putih ya. Klik label, lalu geser saja gini. Nah, pastikan pas menggeser tuh kelihatan seperti ini ya. Geser. Nah, ini label 1 nih. Lalu label 1 ini nanti gini dia, masuk ke sini dia nanti nih. Ya, lihat di sini. Ya, coba Bapak simpan dulu. Jangan lupa disimpan di sini nih. Save as ya. Simpan. Nah, ini kan ada kan labelnya kan? Ketemu nggak? Label kan? Nah, label. Oke, kita ganti namanya. Umpamanya, kita run file dulu. Ini dia. Oke. Lalu kita ganti namanya. Bagaimana cara menggantinya? Biasanya Bapak kayak gini nih. Jadi di Java NetBeans ini ada dua. Yang pertama itu ada namanya text, yang kedua caption atau label, yang kedua ada namanya variable, nama variabelnya. Jadi kalau ada tulisan nanti can variable name, nanti can variable name itulah akan digunakan untuk proses penjemputan data. Jadi kalau untuk tampilan awal ini kita mengatur teks awalnya saja. Lihat, Bapak ganti seperti ini jadi label, kita ganti menjadi misalkan selamat datang. Nah, gini ya, simpan. Oke, tapi di sini nggak berubah. Ya, di sini nggak berubah. Kecuali kalau kita ganti menjadi selamat datang. Nah, berubah kan? Iya kan? Nah, tolong diingat ya. Tapi ini nggak penting. Kalau label ini nggak perlu kita ganti variabelnya. Tapi yang harus kita ganti itu nanti kalau kita sudah menggunakan button dan menggunakan text field. Ya. Oke, sekarang selamat datang. Kayaknya kalau sudah seperti ini kita run file. Nah, ini dia. Simple ya. Lalu Pak, kalau saya ingin mengcustom fontnya gimana Pak? Mengcustom tulisannya seperti gimana Pak? Gampang. Kita cukup klik kanan, lalu ambil properties atau di sini nggak kelihatan ya. Biasanya ada di sini. Bapak lupa juga nih properties. Oh sorry, sini ada nih di window, lalu ada tulisan properties, ya. Window, ambil klik tulisan properties. Nah, tampil di sini. Jadi pada saat kita klik di sini, nanti tampil di sini nih propertiesnya itu. Ya. Atau cara yang kedua seperti apa? Tolong perhatikan dulu ya, nanti kelupaan nih. Cara yang kedua, klik kanan, pilih properties. Nah, ini dia. Oke, kalau kita paham lah bahasa Inggrisnya. Yang pertama, kita ambil font, jenis tulisannya dulu. Jenis tulisannya kita ganti menjadi misalkan batang C. Lalu stylenya ini tebal atau tebal miring. Ukurannya kita buat 48. Nah, ini dia. Ya. Nah, lalu Pak, warnanya nggak usah warna merah, Pak, warna hitam Pak, boleh. Ganti warnanya ya kita tinggal mengganti di foreground. Tuh. Bisa kan? Selamat datang. Lalu saya mengganti ini Pak, mau mengganti apapun itu ambilnya di klik kanan properties. Nah, horizontal alignment atau icon harus menggunakan icon bisa. Atau mengganti tulisan. Mengganti tulisan itu ada dua caranya. Yang pertama, edit text. Langsung saya ganti selamat. Langsung saja gini bisa. Atau mau selamat datang, bisa. Ya. Atau klik kanan dulu properties, gantinya di sini.
cari teks. Kan sama teks ya. Di sini teks, di sini juga teks. Cuma tambahnya di teks gitu ya. Properties, lalu ganti tulisannya menjadi project 2022. Jangan lupa di enter, lalu disimpan. Oke, project 2022. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang kita gunakan yang kedua. Ini tadi apa tadi namanya? Nah, lihat di sini, label. Ya, label ya. Lalu yang kedua kita menggunakan text field. Sekarang coba kita running dulu. Kalau login itu kan ada isian kan? Ada yang harus kita isi kan? Ini nggak ada. Nah, berarti apa yang harus kita gunakan? Yaitu text field. Nah, text field seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, text fieldnya nih. Gitu ya. Ada yang kita isi nih, umpamanya kita mau ngisi email. Ya kan? lily@gmail.com. Ya kan? Kayak gitu ya. Nah, sekarang gini. Ini kan bakalan terus ada dia. Bisa nggak dihilangkan? Bisa. Bagaimana caranya? Klik kanan saja, edit text, hapus. Gitu kan? Nah, khusus untuk edit text ini barulah kita buat dia mau kita buat nama sebuah variabel. Kenapa? Nanti isian dari sini yang akan kita kirim, yang akan kita simpan ke dalam database. Bukan ini, tapi isian yang ada di dalam edit text ini. Contoh, umpamanya Bapak mau buat di sini email. Ini email. Dan di sini password. Ya. Bapak kosongkan. Dan login. Nah, di sini lily@gmail.com, passwordnya nggak lagi tuh. Baru kita klik login. Gitu nggak kalau kita mau login? Gitu kan? Jadi nilai inilah yang akan dikirim ke dalam database. Nilai ini yang akan dikirim ke dalam database. Apakah datanya sudah ada atau belum? Makanya kalau kita login, biasanya kita salah, maaf passwordnya salah, tapi data kita nggak ada di database. Atau kita mendaftar terus nanti ada kalimat, mohon maaf nomor ini sudah pernah mendaftar. Mohon maaf email ini sudah terdaftar. Kan itu biasanya kan? Nah, itulah kenapa kita menggunakan database. Lalu gini, sekarang kan ini namanya apa? Yang lily@gmail.com ini apa namanya? Yaitu jtextfield 1. Yang ini jtextfield 2. Jenisnya adalah, nama kontrolnya adalah jtextfield. Gitu ya. Nah, sekarang kan kita agak bingung nih, ini jtextfield 1 apa jtextfield 2? Karena sama aja kan. Solusinya bagaimana? Buat aja seperti ini. Saya singkat saja, change variable name jtextfield email jtextfield password. Kalau saudara lihat sekarang udah berubah kan? Udah kan? Yang mana sih yang jtext, yang email? Klik aja gini. Nah, klik ini atau klik ini. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, kalau bingung, lihat aja di sini namanya. Nih. Kalau di sini nggak nampak ya? Oh, nampak ya? Sorry. Nih. GT password ya. Di sini juga GT email. Kalau kita klik di sini juga sama. GT email ya. Kalau kita klik di sini GT password.
Jadi nanti yang akan dikirim ke dalam proses data itu, simpan data itu adalah JT password dan JT email ini. Ini nggak perlu. Kenapa? Ini kan hanya sekedar label, gitu ya. Oke. Sekarang ini nggak usah kita gunakan ini, kita nanti ganti ini namanya simpan data. Ya, ini ya udah gini aja kita buat nih datanya. Oke, berarti di sini kita ganti nama variabelnya juga JButton kita singkat menjadi J atau BTN ya. BTN simpan data. Kenapa? Karena nanti kalau kita menyimpan proses data itu kita harus mengklik ini. Nah, di sini namanya BTN simpan data. Jangan di sini buatnya. Jangan di sini. Tapi kita harus mengetik codingnya itu di dalam sini. Kan ada kata kalimatnya nih. Tambahkan data itu di sini katanya kan. Klik di sini. Lalu kita tekan. Nah, di sini kerja. Harus berada di atas kurawal ini. Nah, kalau kita panjangkan ini seperti ini dia. Nih, ini ada kurawalnya ya. Oh, nggak kelihatan nih, sorry. Ini, oh ini nggak bisa pulang. Ini di sini nih ada nih. Lalu ini batas akhirnya. Berarti kita harus loadingnya itu di dalam ini. Coba saya tambahkan dispose. Nah, dispose ini adalah exit ya. Nah, ya, saya tekan di sini, keluar ya kan? Ya kan? Nah, kalau saya buat dispose-nya di sini, dispose. Kena marah saya. Kenapa? Dia ngomongnya gini. Katanya ini bukan tempat yang buat coding katanya. Bukan di sini ngodingnya katanya. Harus di tempatnya. Makanya ditempatkan di bawah sini. Dispose. Tahu? Saya buat di sini. So J option pane show message dialog null simpan data. Nah, lihat ya. Tuh. Kalau Bapak klik ya. Kalau Bapak klik di sini ya. Tampil ya. Nah, ini kan codingnya aja nih, coding nyimpan data nih. Kalau di PHP, kan udah belajar PHP itu echo simpan. Nah, ini kalau PHP nih. Kalau Java enggak, Java seperti ini codingnya. Ya. Nah, tahu. Apalagi close, tambah satu lagi. Ini contoh simpan data tadi ya. Terus kita tambahkan satu lagi. Ini close, btn close. Nah, kalau ini untuk kita exit ya. Dispose. Nah, simpan data close. Ya, oke. Coba Bapak mau lihat. Coba dikerjakan seperti buat dulu form. Tampilannya seperti ini, tapi kalau bisa jangan persis seperti ini. Lebih menarik dari ini. Ya, coba ya. Ngerti ya? Lebih menarik dari ini. Ingat, swing control yang sering digunakan itu biasanya label, edit text, text field, lalu kadang kita juga menggunakan combo box. Nah, combo box itu seperti ini fungsinya. Ini combo box namanya ya. Nah, ini J combo box. Lalu juga ada J table, checkbox. Radio button. Radio button itu seperti ini. Pria, wanita.
atau checkbox. Nah, kita lihat perbedaannya apa. Radio button, klik gini ya. Nih, kalau checkbox, ngerti? Kelihatan? Ini kelihatan? Kecil kali ya? Bentar ya. Ini pria. Di sini wanita. Di nasi goreng. Ini goreng. Coba ini Bapak perbesar aja tulisannya. Seperti fontnya kita buat 24. Kelihatan? Bapak running ya, lihat di sini. Nah, bedanya apa Pak? Kalau di sini ini namanya radio button. Kalau nggak pria ya wanita gitu ya. Nah, bisa hilang. Lalu nasi goreng contreng. Ya. Ini hanya pada tampilannya saja, mie goreng contreng gitu. Kan kadang sering tuh kalau kita belanja ke kafe, makan di kafe, ikan dia di ini aja kan di sistemnya, di aplikasinya contreng-contreng gitu aja kan. Ini apa tadi namanya? Radio, baca aja di sini. Ini checkbox ya. Oke. Lalu nanti ada juga namanya table. Apa sih fungsi table itu? Mana table tadi? Table itu fungsinya adalah melihat hasil data yang sudah disimpan. Dingin kali ya? Enggak. Dingin kali. Jadi nanti kalau kita sudah nyimpan data nih, kalau kita sudah simpan data itu akan tampilnya di sini. Data itu tampilnya di sini. Jadi fungsi dari JTable itu adalah menampilkan data yang kita simpan ke dalam database untuk ditampilkan ke dalam tabel ini. Ya? Nah, oke. Nah, terakhir adalah combo box. Nah, combo box ini nih, dia harus ada isian nih combo box nih. Selected item. Ya. Nih. Combo box itu kalau mau mengisi itu kan ada di sini, isiannya itu di sini, modelnya. Ini Bapak ganti ya. Kurnia, Enji, lupa Pak, coba. Firman, Billy ya. Nah, coba kita tes. Udah tampil kan? Nah, jadi kalau kita klik, itu dia. Nampak? Ini ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan dibuat dulu. Tampilan simple seperti ini aja dulu. Tapi dengan kreasi sendiri, jangan sama persis seperti ini. Karena kalau sama persis berarti nggak ada kreativitas kita. Buatlah berdasarkan inovasi dan kreativitas sendiri ya. Nah, jangan project M2. Selamat datang aja lah. Selamat datang. Nah, buat dulu sendiri. Ingat, ini diperbesar saja nanti nih. Biar kelihatan. Ini gitu ya. Nah, itu dia. Email, password, oke. Nah, open. Kalau kita jalankan, nah, kelihatan ya. Jadi di sini nanti ada isiannya. Di sini juga ada isiannya. Nah, barulah nanti akan kita simpan data. Kita lakukan simpan data. Yang paling penting untuk malam ini adalah buat terlebih dahulu desainnya ini. Kita akan menginput data.
Nah, desainnya aja dulu.